Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, ini pertemuan kita yang pertama ya dalam Tuweb UT yang seharusnya kita ketemu pada saat uh, 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 aktivitas belajar yang pertama. Namun karena saya tidak tahu ya, karena mungkin ada kendala pada waktu itu sehingga UT agak terlambat uh, memberitahu kepada tutornya. Sehingga kita sebenarnya masuk pada saat AB kedua itu sudah berjalan. Nah, makanya banyak yang tidak bisa hadir pada saat tuweb pertama. Oke, selamat kenal Mbak Asri. Em, mungkin saya mulai dari paling awal saja ya. Jadi di sini kita itu belajar eh, terkait data ya. Kalau kita belajar terkait data, pasti kita belajar tentang statistik. Nah, karena kan statistik itu sebenarnya ilmu mempelajari data. Baik, selamat malam Pak Zubaidi. Ya, selamat malam Pak. Baik Pak. Eh, ini pertemuan pertama kita ya Pak. Jadi saya mungkin mulai dari awal sekali untuk pembelajarannya. Jadi karena kita belajar tentang data, kita belajar tentang statistik. Nah, ilmuwan statistik itu kan kita belajar bagaimana kita mengetahui persebaran sebuah data, bagaimana data itu uh, pemusatannya kayak gimana. Nah, pada saat aktivitas belajar 1, 2, 3 itu teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ada di sini itu sudah belajar terkait bagaimana kita mencari rata-rata, median, modus, lalu bagaimana mencari keragaman data, lalu simpang baku data atau standar deviasinya. Nah, di dalam aktivitas belajar juga Bapak Ibu sekalian yang ada di MS Team ini telah belajar terkait bagaimana menampilkan data, menyajikan data dalam bentuk grafik, tabel, dan grafik batang ya. Apalagi saya sudah beberapa ngecek tugasnya yang pada aktivitas belajar 4 atau AB4-nya. Di situ eh, banyak yang sudah mengerti bagaimana cara mengoperasikan RStudio-nya dan bagaimana cara mem- mengambil datanya. Ada beberapa yang menulis ulang datanya lalu dimasukkan ke dalam data frame. Ada juga yang cuma dijadikan sebagai variabel. Ada juga yang dia mengambil datanya dan membacanya langsung pada Excel. Nah, sebenarnya tidak masalah ya. eh, Bapak Ibu mau ngambilnya kayak gimana. Tapi untuk tugas pertamanya itu sebenarnya intinya ya kalian bisa mengoperasikan RStudio-nya. Mencari data rata-ratanya, lalu mencari standar deviasinya, lalu menampilkan data secara grafik. Nah, itu contohnya sudah ada semua di Learning. Oke. Nah, saya share screen dulu. Oke. Saya tidak tahu, kayaknya memang banyak di antara yang masuk mata kuliah ini dari beragam jurusan ya saya lihatnya. Ada yang dari statistik, ada yang dari SD, ada yang dari jurusan lain juga kayaknya. Nah, makanya saya mau mulai dari kita belajar terkait variabel dulu. Jadi dalam bahasa pemrograman itu semuanya pasti memiliki yang namanya variabel. Jadi ya, variabel itu apa? Variabel itu merupakan tempat penyimpanan sementara
Halo, Pak Budi keluar ya? Kayaknya mental, Bu, kena sinyal. Oh iya, jadi bukan di saya doang ya, Pak? Iya, kayaknya sinyal Pak Budinya itu. Oh iya, iya, alhamdulillah. Siap, terima kasih. Salam kenal Pak Ahmad Zubaidi. Nah, sama-sama, Bu. Salam kenal juga. Mungkin kita tunggu kali ya sampai jam 8 kali ya, Kak? Apa seperti apa ya, teman-teman? Waduh, udah hilang satu Pak Ahmad. Iya, tunggu saja, Bu. Tunggu aja, bentar lagi coba. Kita tunggu aja ya sampai jam 8:30 9 kali ya, Pak Ahmad ya. Iya, iya. Makasih.
Halo, sorry, ini tadi ada tiba-tiba mati lampu di sini. Baru balik lagi jaringannya. Oke, sorry saya. Pak Budi, di saya nge-lag lagi, Pak. Di Pak Ahmad sama Bu Kurniati seperti apa? Sama aja, Bu. Sama di tempat. Siap, siap. Tandanya di Pak Budi ya. Halo, suara saya kedengaran? Terdengar, Pak? Dengar ya? Sorry, tadi tiba-tiba mati lampu di sini, terus nyala lagi. Ini baru balik lagi jaringannya. Oke, saya balik lagi tampilan Art Studio-nya. Oke, ya bisa kelihatan ya Art Studio saya. Jadi dalam uh, dasar dari pemrograman itu kita kenal dua hal. Yang pertama variabel, lalu yang kedua adalah tipe datanya. Jadi variabel itu adalah sebenarnya tempat penyimpanan data untuk sementara. Nah, gunanya biar kalau kita ingin memanipulasi data, kita tidak mengubah data utamanya dari source-nya, tetapi kita bisa manipulasi melalui variabelnya. Contoh, kita masukkan nama kayak gini. Nah, nama saya. Nah, nanti kalau teman-teman bisa lihat di sini pada RStudio-nya akan muncul variabel yang telah kita generate, yang telah kita uh, declare gitu ya. Jadi di sini saya sudah declare variabel yang namanya nama, yang isinya adalah Budi atau nama saya. Nah, ini adalah variabel. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada tanda kutip. Nah, ini yang saya sebut sebagai tipe data. Tipe data ini kalau dia pakai kutip, berarti dia itu adalah tipe data string. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melihat uh, datanya itu ada tanda kutipnya. Nah, berarti dia itu adalah tipe data string. Nah, tapi kalau seumpamanya dia tanpa kutip seperti ini, so, kayak gini ya. Nah, ini adalah tipe data integer. Nah, dua tipe data ini yang paling sering digunakan di dalam bahasa pemrograman, dan ini yang paling dasar ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi bedanya kalau tipe data integer itu hanya bisa memuat angka saja. Jadi selain angka dia tidak bisa memuat data apapun. Data karakter lain tidak bisa, huruf tidak bisa, simbol apalagi tidak bisa. Jadi dia hanya bisa benar-benar menyimpan tipe data angka saja. Beda halnya, misal saya pakai tinggi di sini. Nah, ini tipe data float atau double. Tipe data float ini mirip seperti integer. Dia gunanya untuk menyimpan tipe data yang hanya angka saja. Nah, perbedaan utamanya adalah ada pada komanya. Untuk tipe float dan double, dia variabelnya bisa menyimpan atau tipe datanya bisa menyimpan data yang dalam bentuk pecahan, dalam bentuk yang ada komanya, sedangkan integer itu hanya menerima angka bulat. Bilangan bulat ya. Pecahan. Nah, tiga data ini yang paling sering digunakan. Untuk string itu bisa semua ya, selama dia ada tanda kutip, berarti kita bisa memasukkan semua karakter yang ada di dalam keyboard kita di dalam string. Jadi semua karakter bisa, termasuk huruf, angka, simbol.
Nah, ini adalah tipe data string. Lalu untuk menampilkan, jadi kalau kita sudah menyimpan datanya itu di dalam sebuah variabel, kita selanjutnya bisa menampilkan datanya di dalam variabel tersebut. Kalau kita ingin menampilkan beberapa bahasa pemrograman, itu dia meminta kita untuk memakai fungsinya. Kalau pakai Python, kita pakai fungsi print. Kalau pakai C++, pakai cout. Nah, tapi kalau di dalam R, itu kita bisa tinggal tulis namanya saja, nama variabelnya, kayak gini. Nah, di bawah sini, di dalam konsolnya, kalau teman-teman bisa lihat di bawah kiri itu muncul isi dari variabel namanya. Itu nama saya. Oh ya, untuk menjalankan di dalam RStudio, ini harusnya teman-teman sudah tahu ya, karena sudah mengerjakan kemarin. Kalian tinggal bisa kalian seperti ini, kalian blok dulu 6 variabelnya, lalu kalian tekan Ctrl Enter, itu langsung bisa jalan. Atau pada barisnya saja, lalu kita tekan Ctrl Enter. Jadi ada dua cara di situ. Atau kalau tidak mau pakai keyboard, kita tinggal pencet run saja di sini. Oke, itu untuk menampilkan isi dari sebuah variabelnya. Nah, lalu ada juga kita bisa menyimpan data lebih dari satu di dalam sebuah variabel. Seperti misal, ini berkaitan dengan yang telah kalian lakukan di dalam e-learning masing-masing ya. Misal seperti ini, tinggi itu pakai concatenate yang mana isinya adalah tinggi badan kita. Nah, anggaplah ini tinggi badan yang ada di dalam sebuah sampel kelas. Jadi di sini ada 8 data yang kita bisa gunakan. Nah, untuk menyimpan tipe data yang banyak ini, jangan lupa harus ada tanda C di depan atau concatenate-nya. Nah, tanda C-nya ini yang membuat dia bisa menyimpan tipe data yang lebih banyak dibandingkan variabel umumnya. Karena kalau kalian tidak pakai C di sini, dia akan error. Nah, kalian lihat di sini, di bawahnya di sini tertulis unexpected error ya. Ada koma setelah tanda datanya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia tidak menerima tipe data lebih dari satu. Makanya kita butuh ada fungsi C di sini. Itu concatenate-nya. Nah, kalau di dalam bahasa pemrograman lain, itu kita kenal sebagai array. Jadi ini tipe data collection atau bisa juga kita sebut array ya. Yang mana datanya itu menyimpan, variabelnya itu menyimpan lebih dari satu data. Di sini kita bisa lihat data yang tersimpan adalah 8. Nah, dengan begini kita bisa lebih leluasa dalam memanipulasi data guna melakukan kumpulan statistik seperti yang ada dalam e-learning kalian. Oke, lalu ada beberapa hal yang perlu kita pelajari juga sebenarnya di dalam RStudio, dan sebenarnya kalian harusnya sudah pernah pelajari ya kalau kalian belajar bahasa pemrograman lain, apalagi kayak Python mungkin ya. Jadi di dalam RStudio juga atau di dalam R, pemrograman R, kalian juga pelajari terkait if else ya. Jadi if else ini merupakan fungsi kondisi yang semua bahasa pemrograman pasti ada.
Misal kita di sini bikin variabel baru. Oke, di sini kita memiliki fungsi dua variabel ya. Dua variabel yang namanya variabel A yang menyimpan value 1, lalu ada variabel B yang menyimpan value 10. Nah, lalu di sini kita memiliki fungsi dasar sekali yaitu if, di mana jika B itu lebih besar daripada A, maka kita memprint nilai seperti berikut. Nah, string ini yang akan tampil di dalam konsol kalian. Namun, kita bisa tambahkan else di sini. Else print A lebih besar daripada B. Nah, kalau seumpamanya nilainya itu salah, jadi pernyataan ini salah, maka dia akan menjalankan yang else-nya. Misal, ini saya balik, jadi A-nya yang 10, B-nya yang 1. Nah, ketika saya jalankan ini, maka dia akan memprint yang else-nya. Nah, itu yang paling dasar di dalam kondisi if else. Ini saya cuma review sedikit ya, sebelum kita masuk ke materi utama kita. Jadi ada lagi yang namanya looping. Di dalam R sendiri, looping itu ada dua ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang disebut sebagai while looping dan for looping. Keduanya sama kegunaannya. Jadi keduanya sama kegunaannya, yaitu untuk mengulangi kode bloknya untuk dijalankan berkali-kali. Jadi kalau supaya kita ingin menjalankan perintah ini, misalnya ingin menjalankan 10 kali misalnya. Nah, itu kita bisa pakai metode looping ini. Contoh ya, saya pakai ini, variabel ini untuk ditampilkan di dalam RStudio kita. Jadi kita bisa sebut for i in tinggi print i. Oke. Nah, di sini i itu merupakan variabel kursor namanya. Jadi kursornya itu dia akan memulai dari indeks 0 hingga ke indeks yang paling terakhir. Jadi dalam bahasa pemrograman kita mengenal namanya indeks, di mana paling kiri adalah 0 atau indeks 0, kanan dan yang paling kanan adalah indeks ke paling terakhir. Nah, dalam hal ini karena dia ada 8, berarti dia indeks ke-7. Oke. Nah, berarti angka 168 ini merupakan indeks 0, ini indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi semakin ke kanan indeksnya bertambah 1. Nah, ini gunanya sebagai kursor. Jadi dia akan mengikuti angka indeksnya. Nah, pada saat kita menjalankan for, indeks itu dimulai dari angka 0 dulu. Nah, karena dia dimulai dari angka 0 dulu, maka dia akan nge-print variabel paling pertama, value paling pertama dulu, yaitu value 168. Yang mana bisa kalian lihat di sini. Akan berbeda ketika kita print tinggi seperti ini. Nah, dia kerja seperti tampilnya horizontal.
Sedangkan kalau kita looping, dia tampilnya vertikal seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Karena kalau for looping, dia itu berulang kali ditampilkan di dalam kursornya. Nah, seperti tadi yang saya katakan, bahwa ketika dia indeksnya 0, maka dia akan memprint yang paling data yang paling pertama, yaitu 168. Nah, karena kodenya itu cuma satu di dalam for loop-nya, maka indeksnya akan bertambah satu dan kembali ngeprint blok yang ada di dalam for loop-nya ini. Nah, karena dia sekarang ininya sama dengan satu, maka dia akan ngeprint tinggi yang ada dalam variabel tinggi ini di indeks ke satunya, yaitu 170. Maka terprintlah yang 170. Nah, setelah itu indeksnya bertambah satu lagi, berarti indeksnya sekarang 2, dan dia akan ngeprint yang 171. Begitu seterusnya hingga dia sampai ke indeks yang terakhir, yaitu indeks ke-7, dan ngeprint 175. Nah, itu yang for looping. Dan untuk while, untuk while dia itu agak berbeda strukturnya dan cara kerjanya. Misal, kita di sini memiliki i sama dengan 0 ya. Di mana while i di bawah 6, maka print i, lalu i-nya itu kita tambah 1. Nah, karena sebentar saya jalankan dulu yang ini. Oh, sorry. Ini saya berhenti dulu. Nah, oke. Jadi perbedaannya antara for dan while di sini adalah kalau for dia akan memakai indeks sebagai kursor utamanya dia ketika dia bergerak menjalankan kodenya. Sedangkan while dia tidak memakai indeks tapi memakai jaraknya. Jadi kita harus berhati-hati ketika pakai while seperti tadi yang terjadi ya. Pada saat saya contohkan, di sini dia ngeprint 6 banyak sekali. Itu karena saya salah memakai operator. Di sini saya pakai operator tambahnya seperti ini, yang artinya sama dengan di dalam RStudionya. Nah, sedangkan harusnya kita pakainya ini ya. Nah, di sini dalam while kita set i-nya itu sama dengan 0 dulu. Nah, lalu kita pasang statement di sini. While i-nya itu di bawah 6, maka kita akan ngeprint i-nya, dan i-nya itu kita tambah 1 setelah kita print. Nah, makanya yang terprint di sini itu selalu bertambah 1 setiap iterasi. Iterasi pertama dia 0 karena langsung di print tanpa ditambah, tapi pada saat setelah dari iterasi yang pertama dia itu ditambahkan 1. Jadinya i-nya sekarang sama dengan 1, di print lagi, dia tampil 1, sebelum berakhir iterasinya ditambah 1, jadinya 2. Begitu seterusnya sampai dia i-nya menjadi 5. Nah, kenapa cuma sampai 5? Karena di sini statementnya kita cuma sampai di bawah sama dengan 6. Bukan di bawah sama dengan 6 ya, di bawah 6. Kalau saya tambah begini, dia akan berbeda. Nah, dia akan sama dengan 6. Karena di sini kita tambah operator 6-nya. Oke, itu dasar di dalam R ya. Sebenarnya masih ada, tapi kalau pokoknya saya mau ajar dari awal, sebenarnya kayaknya agak susah, bukan susah ya, keterbatasan waktu juga. Jadi saya lanjut ke tadi studi saya bahas terkait apa yang telah kalian pelajari di dalam e-learning kalian. Nah, di dalam e-learning kalian di situ ada banyak sekali ya
eh, hal-hal yang kalian telah pelajari. Kita sudah sampai di aktivitas belajar 7 di sini. Nah, pada saat modul 1, teman-teman sudah belajar terkait mencari min, mencari modus, mencari median, mencari nilai keragaman atau varians, lalu mencari standar deviasi atau simpangan bakunya. Nah, di dalam RStudio kita bisa implementasi hal tersebut dan kalian sudah lakukan sebenarnya ya. Tapi sini saya coba jelaskan lebih rinci lagi masalah yang telah kalian lakukan. Nah, dalam mengelola data, tentu saja kita perlu yang namanya data frame. Data frame ini gunanya untuk mengubah data yang awalnya cuma dalam bentuk satu satuan. Nah, kalau kita masukkan ke dalam frame, dia itu nanti berubah menjadi sebuah tabel. Nah, di sini saya mempunyai sebuah data variabel pegawai, yang mana variabel pegawai ini menyimpan data frame dari nama, umur, dan pekerjaan. Jadi di sini kita mempunyai 3 kolom untuk variabel pegawainya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sisi kanan RStudio saya, di situ ada data pegawai, yang mana kalau saya tekan, di sini akan berubah menjadi sebuah tabel yang bisa kita gunakan secara langsung sebenarnya. Nah, tapi di sini kita coba untuk mencari statistik deskriptifnya ya. Nah, biasanya kalau kita mencari statistik deskriptifnya, yaitu min, kita tinggal memasukkan fungsi min-nya, lalu kita print. Bisa juga seperti itu, tapi kita akan mengerjakan satu-satu. Contohnya seperti ini. Kita ingin mencari min dari umurnya. Saya simpan ke dalam variabel umur. Lalu oke. Jadi min umur ini merupakan variabel yang menyimpan rata-rata umur dari pegawainya, yaitu khususnya di kolom umurnya. Untuk kita bisa mengkhususkan memakai salah satu kolom di dalam sebuah tabel, kita panggil dulu nama variabelnya, baru kita sebutkan nama kolomnya. Di sini kolomnya umur, maka saya masukkan umur di sini. Jangan lupa harus ada tanda dolar. Tanda dolar ini yang menjadi kode atau simbol untuk mengisyaratkan bahwa R harus mengambil kolom yang sesuai dengan apa yang saya tulis di dalam sini. Dan ingat, bahasa pemrograman itu merupakan bahasa yang sensitif terhadap karakter. Jadi kalau semuanya U-nya besar di sini, saya tulis, dia akan error. Karena kenapa? Di sini saya tulis U-nya kecil, sedangkan saya ingin mencari yang U yang besar. Makanya dia tidak ketemu, kan? Makanya di sini harus sesuai penulisannya. Kalau dia huruf kecil harus huruf kecil, kalau dia huruf besar harus huruf besar juga. Nah, di sini saya dapatkan bahwa rata-rata umur pada data yang saya bikin ini dalam data dapil tersebut adalah 23,7. Lalu saya ingin mencari mediannya. Nah, untuk median saya mendapatkan nilai datanya yaitu 23,5. Jadi tidak jauh berbeda ya antara minnya dan mediannya. Di sini kita bisa menggunakan keduanya untuk menjadi titik tengah dari sebuah datanya. Nah, bagaimana kalau modus? Jadi modus di dalam RStudio itu tidak menggunakan seperti ini. Nah, kalau kita gunakan seperti ini, dia akan menampilkan kode numerik.
Nah, di sini tulisannya numerik. Padahal kan kalau kita pakai modus di sini, harusnya dia menampilkan datanya. Apakah data yang sering muncul itu angka 22 kah, angka 24 kah, atau yang lain. Nah, tapi di sini dia gagal. Kenapa seperti ini? Karena di dalam RStudio, di dalam bahasa pemrograman R, nah di dalam bahasa pemrograman R, mode itu untuk melihat tipe datanya, tipe data dalam sebuah variabel. Bukan untuk mencari nilai modus. Nah, kalau kita ingin mencari nilai modus, maka kita gunakan yang ini. Saya pindahkan ke atas saja. Nah, untuk mencari nilai modus, kita bisa gunakan, harus dicari cara ya. Jadi di sini kita gunakan as numerik, yang berarti itu adalah mencari nilai numeriknya, yang namanya which table, which max, nilai maxnya, lalu dari tabel mana, dan dari kolom yang mana. Ketika sudah jelaskan seperti ini, kita tinggal mau operate ininya saja. Dan kita dapatkan nilai modusnya itu sama dengan 22. Yang mana sebagian betul. Kenapa saya bilang sebagian betul? Karena di sini dataset yang saya masukkan, nilai 22 itu memang benar ada 2 kali muncul, yaitu muncul pada saat data kedua dan data yang ketiga yang terakhir. Tapi di sini kita lihat juga bahwa data 25 atau umur 25 itu muncul 2 kali juga dan seharusnya muncul. Nah, makanya metode ini hanya bisa digunakan untuk unimodal atau mencari nilai modus yang modusnya itu cuma satu. Kalau kita mencari multimodal, kita bisa gunakan yang di bawah ini. Jadi di sini kita bisa membuat sebuah fungsi di dalam RStudio yang mana kita bisa mencari nilai modus dan nilai modusnya itu lebih dari satu. Di sini saya membuat nama fungsinya yaitu getMode, yaitu dia adalah sebuah function yang mana menerima parameter v. Nah, v-nya ini adalah data yang akan kita masukkan nanti. Lalu di sini ada variabel dalam fungsinya, ada namanya variabel frek atau frekuensi, yang mana dia mengambil dari tabel dari data v-nya itu. Lalu ada namanya variabel modes, yang mana isinya adalah as numerik kayak tadi yang di atas, tapi perbedaannya adalah setelah names, kita tidak mencari nilai maksimalnya, tetapi mencari nilai frekuensinya, yaitu yang ini. Di mana nilai frekuensinya itu adalah nilai max dari frekuensi yang muncul. Jadi frekuensi itu adalah data yang sering muncul. Kalau seumpamanya data 22 ini muncul 2 kali, berarti dia akan hitung 2 kali datanya muncul di situ. Kalau cuma sekali, berarti dia akan muncul cuma sekali. Makanya di sini kita mencari nilai frekuensi yang paling sering muncul. Makanya max frekuensi. Nah, lalu kita mengembalikan nilai modusnya karena ini yang kita cari. Nah, untuk menjalankan fungsi di dalam RStudio, kita bisa menggunakan seperti ini. Terus umur, kita pakai variabel yang sama. Lalu kita tulis getMode. Lalu masukkan datanya, yaitu pegawai.umur. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai modal dari multimodalnya. Di sini akan tampil di bawah sini, yaitu 22 dan 25, di mana yang sesuai dengan data yang saya masukkan ya. Di sini sifatnya multimodal. Karena data 22 dan data 25 itu
muncul 2 kali, bukan cuma sekali di dalam data frame yang saya bikin. Oke, saya cek dulu. Oke, tadi saya screenshot dulu ya buat laporan. Oke, kita lanjut. Di dalam setelah kita mendapatkan multimodal, berarti kita sudah melakukan atau mencari pemusatan datanya ya, di mana datanya itu kita sudah dapatkan nilai minnya, nilai modusnya, dan nilai mediannya. Nah, sekarang kita ingin mencari nilai standar deviasinya. Nah, untuk mencari standar deviasi itu gampang sekali. Kita tinggal memakai fungsi SD ini. Nah, fungsi SD ini gunanya untuk mencari nilai variasi standar deviasinya. Nah, di sini kita mendapatkan standar deviasinya adalah 266,8. Nah, tapi sebenarnya ada cara yang lebih cepat kalau kita ingin mencari statistik deskriptif yang tadi yang telah kita lakukan itu. Nah, daripada kita panjang-panjang mengetik ini semua, kita coding semua itu, kita bisa membuatnya menjadi lebih sederhana, yaitu kita pakai fungsi summary. Jadi fungsi summary ini merupakan fungsi untuk melihat statistik deskriptif yang ada pada sebuah data. Kita bisa tampilkan seperti ini, kita tinggal tulis summary, lalu apa yang ingin kita summary-kan, lalu kita tekan Ctrl Enter, dan akan muncul di sini summary-nya. Nilai min-nya apa, first quartile-nya berapa, median-nya berapa, min-nya berapa, third quartile-nya berapa, nilai maksimumnya berapa. Nah, tapi kan ini tidak menunjukkan nilai modus dan standar deviasi variansia tidak kelihatan ya. Nah, makanya kita bisa menggunakan library yang disediakan oleh RStudio, tapi kita harus install dulu. Namanya ada 2 di sini saya pakai. Ada namanya Psych dan Summary Tools. Nah, kedua ini bisa kalian install di dalam RStudio kalian masing-masing. Gunanya sebenarnya untuk membuat deskripsi dari sebuah data. Nah, tapi di sini karena sudah saya install, jadi saya komenkan saja. Saya tinggal menggunakan library-nya. Mari kita jalankan dulu keduanya, library-nya. Saya Ctrl Enter dan jalankan keduanya. Kalau sudah dijalankan berarti library-nya sudah tersimpan di dalam RStudio saya atau di dalam session RStudio saya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan fungsi describe. Describe ini, kalau teman-teman bisa lihat, saya tulis describe. Di sini sudah ada muncul 2. Kita bisa pakai DSCR. Itu merupakan fungsi yang ada dalam library summary tools-nya. Atau pakai describe dari Psych. Nah, di sini saya mau pakai yang describe saja. Kita tekan Ctrl Enter, dan di sini kita sudah mendapatkan nilai statistik deskriptif yang lebih lengkap dibandingkan kita menggunakan bawaan dari RStudio-nya atau pemrograman R-nya. Nah, di sini kita mendapatkan nilai vars atau variansnya berapa. Jadi rata-rata keragaman datanya itu berapa, jumlah datanya berapa, nilai rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, mediannya berapa, nilai rata-rata yang ditrim 20%, atau ya defaultnya 20% ya, dari sisi kiri dan kanannya berapa dapatnya, nilai median absolut deviansinya berapa, nilai minnya berapa, maksimal berapa,
range datanya berapa, skew-nya, kemiringan datanya condong kemana. Di sini kita melihat skew-nya itu condong ke arah positif, berarti ke arah kanan ya. Lalu ada kurtosis juga, yang dia itu mirip seperti skew, tapi dia itu ketajamannya. Oke, itu adalah statistik deskriptif ketika kita menggunakan describe pada library site-nya. Lalu kita bisa gunakan juga untuk yang summary tools. Nah, untuk summary tools ini lebih banyak lagi dia. Yang bahkan ada beberapa yang saya masih kurang mengerti juga masalah SSQness ini, apa bedanya SQness, saya belum cari tahu ya. Nah, tapi di sini sudah lumayan lengkap. Ada minnya berapa, standar deviasinya berapa, nilai minimumnya berapa, kuartil satunya berapa, mediannya berapa, kuartil 3-nya berapa, nilai max-nya atau kuartil 4-nya berapa, median absolute deviation-nya berapa, nilai kuartil saya lupa, rata-rata ya, yang Q1, Q3 kurang Q1 itu nilainya 3. Lalu CV-nya 0,11, skewness-nya 0,45, sama seperti yang di atas. Jumlah datanya 10, jumlah data yang valid 10 juga. Oke. Ya, jadi terserah teman-teman mau mau gunakan yang mana untuk mencari nilai statistik deskriptifnya. Jadi daripada kita ngoding satu-satu ya, menyimpan nilai min, mencari nilai ini, mencari nilai ini, kita bisa menampilkan semuanya dalam satu waktu dan menghemat resource komputer kita. Daripada kita harus tulis panjang-panjang, kita tinggal pakai library saja, yaitu summary tools ini. Oke. Nah, dari sini saja kita sudah melihat bahwa persebaran datanya kayak gimana ya. Nah, lalu bagaimana kita ingin melihat persebaran datanya dalam bentuk grafik? Kemarin pada tugas 1 saya sudah melihat beberapa dari kalian itu sudah bisa menampilkan data grafiknya. Bahkan pada saat praktikum 1 juga sudah kalian lakukan dan rata-rata bagus semua ya, bisa dijalankan mengikuti modul yang ada dalam praktikum. Nah, di sini saya akan jelaskan di dalam RStudio itu ada beberapa fungsi ya. Yang pertama ada fungsi histogram. Jadi plotting atau grafik di dalam RStudio, di dalam bahasa pemrograman R itu ada banyak. Kita bisa menggunakan box plot. Di sini saya tulis saja. Plotting dalam R itu bisa box plot, bar chart, pie chart, bisa histogram, lalu apa lagi? Line chart, scatter plot. Jadi sebenarnya lebih dari ini ya, tapi ini yang paling sering digunakan di dalam ketika kita menggunakan RStudio, apalagi kalau kita masih dalam tahap belajar. Kalau kalian sudah lebih advance, kita bisa pakai heat map, pakai map juga bisa, dan lain sebagainya. Nah, tapi ini versi yang lebih advance dan kegunaannya berbeda ketika kita hanya menggunakan angka seperti ini. Nah, tapi di sini saya akan contohkan histogram untuk awalnya. Jadi histogram ini gunanya adalah untuk menampilkan data, untuk melihat persebaran data dari sebuah dataset yang kita punya. Contohnya dataset umur ini, kita ingin melihat persebaran datanya itu kayak gimana. Nah, kita bisa pakai histogram. Jadi kita panggil fungsi histogramnya yaitu hist. Hist ini kita butuhkan yang pertama parameter adalah variabel datanya, yaitu pegawai $umur. Karena di sini kita ingin spesifikkan menampilkan data umurnya saja. Lalu main ini adalah titelnya. Kalau kita ingin memberikan titel di dalam plot yang kita ingin bangun, kita tinggal otak-atik di mainnya. Kalau kita ingin memberi judul di dalam legend sumbu X-nya, kita bisa pakai xlab, xlabel, disingkat jadi xlab. Kalau ingin kita menampilkan frekuensi dalam histogram, kita bisa
hapus saja ini. Atau kalau kita ingin tidak menampilkan frekuensi, kita bisa kasih false saja. Ini saya contohkan dulu yang frekuensinya yang biasa. Ya, kalau kita tidak pakai false. Oh ya, harus diperhatikan ya, di sini ada koma sebagai pembatas atau delimiternya. Kalau kalian tidak pakai koma, itu akan error. Di sini lihat, ada tanda X dan ada tanda garis merah di bawahnya. Berarti ada error di situ. Lalu kolomnya, ini maksudnya adalah, oh bukan kolom ya, color. Warnanya warna dari batangnya. Kita bisa atur di sini. Kita bisa pakai tulisan seperti ini atau bisa juga pakai kode warna. Terserah dari kalian. Lalu bordernya mau warna apa? Di sini saya pakai black saja untuk lebih jelas border dari sebuah barnya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa karena di sini datanya ada 7, maka saya ingin dia bisa menampilkan 7 batang di dalam histogramnya. Dan di sini saya jalankan saja untuk histogramnya. Nah, akan muncul seperti ini. Ini layar saya masih tampil gitu. Masih tampil ya? Masih, Pak. Masih kan? Oke. Saya tidak lihat soalnya ada keterangan tampilnya. Oke. Nah, di sini kalau kita sudah jalankan histogram yang ini, dia sudah bisa menampilkan histogram chartnya. Nah, tapi di sini kan ada beberapa hal yang bisa kita perbaiki. Misalnya, label X-nya ini bisa kita bikin biar dia muncul setiap angkanya dari 20 sampai 29. Nah, berarti di sini saya butuh namanya axis. Axis ini gunanya untuk uh, mengubah axis X-nya ini biar dia bisa menampilkan angkanya. Jadi saya ingin tampilkan dari angka 20 sampai 30, yang mana kelipatan yang muncul itu adalah kelipatan 1. Jadi saya tampilkan semuanya data dari 20 sampai 30. Nah, ketika saya jalankan, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini sudah lebih jelas lagi histogramnya. Bahwa angka 20 saya itu ada 1, 21-nya ada 2, ada 1 juga. Lalu yang lainnya ada 2. Oke. Nah, di sini saya bisa tampilkan line untuk melihat persebaran datanya kayak gimana. Tapi kalau untuk menampilkan line-nya itu bisa aktif, karena kalau kita tidak pakai frekuensi, yaitu akan landai seperti itu. Makanya di sini kita perlu frekuensinya kita jadikan false. Ketika kita sudah jadikan false, nah nanti dia akan seperti ini. Kita bisa lihat pergerakan angkanya, bahwa ketika dia angka 20 menuju 21, 22, yaitu datanya akan bertambah. Atau density-nya bertambah di situ. Oke. Nah, itu untuk histogram ya. Dan kalau kita ingin mempercantik lagi, misalnya kita ingin histogramnya itu lebih bagus daripada yang ini. Kita bisa pakai library yang namanya ggplot ini, ggplot 2. Kita bisa install pakai install package ggplot 2-nya. Nah, tapi di sini saya sudah install, saya tinggal masukkan saja ggplot 2-nya. Nah, library ggplot ini umumnya buat plotting ya. Jadi kalau ingin kita plottingnya lebih bagus, sebaiknya kita pakai library yang telah ada, yang dibuat sama komunitas,
dan kita gunakan untuk ngeplottingnya. Jadi kalau kita ingin plotting pakai ggplot, kita bikin seperti ini. Jadi kita bikin namanya df, di sini variabelnya atau data frame, yang mana menyimpan data frame dari umur, yang mana isi dari umur ini adalah pegawai dolar umurnya. Lalu kita ingin ngeplotting pakai ggplot, kita tinggal tuliskan namanya ggplot. Lalu datanya apa, yaitu df ini yang menyimpan data umur. Lalu sebuah x-nya apa, yaitu sebuah x-nya itu adalah umur itu sendiri. Lalu kalau kita ingin tampilkan atau menambah fitur-fitur dari ggplotnya, itu kita tidak pakai koma di sini, tapi pakai tanda plus. Jadi setiap menambah fitur kita harus tambah plus lagi. Di sini saya pakai fitur geom histogram, yang mana bisa mengatur lebar dari batangnya dan dia warna apa, lalu bordernya warna apa. Lalu saya bisa juga pakai fitur scale X continuous, yang mana saya bisa atur jumlah batang yang muncul itu ada berapa. Di sini saya set menjadi 7. Lalu saya bisa atur juga titel, label untuk X-nya, label untuk Y-nya. Sini saya langsung jalankan saja df-nya lalu ggplotnya. Nah, dia akan tampil menjadi sedikit lebih rapi dan lebih jelas juga dibandingkan yang tadi ya. Kalau yang tadi semacam lebih ini ya, kayak kurang jelas ya. Nah, kayak gini. Di sini kelihatan kalau 20 dan 21 itu memiliki angka yang sama, yaitu 2. Padahal di data aslinya itu cuma 1. Nah, kenapa seperti ini? Karena histogram itu kalau dia berhimpitan dia akan satukan barnya. Nah, ini bisa menjadi ada miskonsepsi di sini atau misunderstanding dalam memahami datanya. Nah, makanya kalau ingin lebih bagus kita pakai ggplot tadi seperti ini. Nah, dengan ini kita bisa menampilkan datanya lebih akurat dan persebaran datanya bisa kita tahu. Oh, ternyata frekuensi dari umur 20 dan 21 itu sama. Dan yang besar itu adalah 22 dan 25. Nah, dengan seperti ini kita bisa lihat data yang paling tinggi yang mana, tanpa kita perlu mencari nilai modalnya. Tadi kan kalau kita cari nilai modal, repot banget ya. Kita harus buat fungsi dulu, lalu kita buat variabel frekuensinya, kita buat variabel modelnya, modusnya, lalu kita mengembalikan nilai modusnya untuk ditampilkan di dalam konsol kita. Lalu kita harus panggil fungsinya lagi untuk mendapatkan nilai modus. Tapi dengan kita pakai plotting, itu bisa kelihatan langsung jelas ya, persebaran datanya kayak gimana, data yang paling banyak yang mana. Nah, makanya kalau kita ingin menampilkan data, kita bisa pakai ggplot ini. Silakan teman-teman install ggplotnya, dan saya yakin akan digunakan, apalagi di dalam aktivitas belajar di atas 10 itu, mulai banyak pakai plottingnya, kalian bisa pakai plotting yang ini. Nah, saya lihat juga beberapa materi sudah pakai ggplot ini. Jadi tidak bisa melangkahi lebih cepat untuk memakai library yang khusus digunakan untuk plotting. Oke, itu untuk histogram dan ggplotnya. Saya balik lagi ke data frame kita. Kita sudah menampilkan data umur ini. Ya. Lalu kita ingin menampilkan nama dan pekerjaan juga. Jadi jangan cuma umur saja yang ditampilkan, tapi umur juga. Nama dan pekerjaan juga. Oke, sebelum lanjut ya, ada yang mau ditanyakan tidak? Terkait plotting misalnya, mencari deskriptif, atau dari awal tadi, terkait dasar-dasar dari bahasa pemrograman R, silakan ditanyakan dulu. Pak Budi izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak Asri. Iya, mohon maaf Pak kalau pertanyaan saya dasar. Kalau tadi kan mungkin salah satu yang Pak Budi rekomendasikan adalah kita diminta untuk install package ya, ggplot 2 ya. Pertanyaan saya itu sebenarnya
ketika kita gunakan di dalam satu project tugas 1 ini, ketika kita gunakan gitu ya, apakah dia sudah terinstall atau sudah, pakem gitu seterusnya atau kita harus mendefine setiap kita membuat sebuah project di RStudio, Pak? Oke. Mhm. Nah, untuk package-nya, kalian cuma install cukup 1 kali saja. Jadi kalau kalian sudah pernah install package ggplot ini atau yang lain ini, itu kalian sudah akan tersimpan seterusnya di dalam device kalian. Jadi selama kalian tidak install ulang device kalian ya, atau gimana ada mungkin datanya terhapus atau gimana, atau kalian sempat uninstall RStudio-nya. Nah, tapi selama kalian tidak lakukan itu, maka akan tersimpan terus dan kalian tinggal define panggil library-nya saja. Kalau kalian ingin menggunakan library ggplot-nya, kalian bisa tinggal panggil saja library-nya, yaitu ggplot, tanpa perlu menjalankan install package ini. Makanya di sini saya sudah tidak jalankan lagi install package karena saya sudah install. Kalau saya sudah install, saya tinggal memanggil saja yang sudah saya install tersebut. Jadi ini berlaku seterusnya kalau kalian sudah install. Karena soalnya kalau kita install ini, dia akan mendownload sesuatu, yaitu di-download package-package-nya. Kayak source code-nya untuk ggplot, lalu yang lain-lain juga akan di-download di dalam device kalian, makanya dia akan bisa digunakan secara terus-menerus. Kayak gitu, Mbak Asri. Gimana? Baik, siap, sangat jelas Pak Budi. Izin Pak, mengklarifikasi sedikit. Jadi tadi kan ketika kita menginstal, dia akan menginstal ya. Itu nggak ngaruh Ya. dengan, di sebuah projeknya kita save apa tidak gitu nggak ya, Pak? Jadi selama kita udah melakukan instalasinya, Hmm. walaupun project tersebut belum kita save, dia sudah tetap terinstall gitu ya, Pak? Iya, jadi kalau sudah kita install, ya kan itu mendownload ya. Jadi walaupun kita tidak save project itu kan berarti kita cuma nge-save apa yang telah kita tulis di dalam project kita, ya kan? Kalau save cuma menyimpan tulisannya saja. Sedangkan kalau kita install package-nya, berarti package-nya akan terdownload di dalam device kita, dan itu tidak ada hubungannya lagi dengan save-savean dari project-nya. Kayak gitu. Oke, siap Pak Budi, terima kasih atas pencerahannya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya lanjut ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Untuk selanjutnya, kita tampilkan terkait dengan nama dan pekerjaan ini. Tadi kita sudah menampilkan umur, yang mana datanya itu adalah tipe data numerik atau integer. Nah, kalau tipe data integer seperti ini, bagusnya memang kita menampilkan datanya dalam bentuk, kalau bukan bar chart, bisa juga pakai line chart atau scatter plot, dan lain-lain ya. Tapi kalau seumpamanya untuk data yang nama dan pekerjaan, kita bisa pakai bar chart tadi. Jadi selain untuk angka, bisa juga pakai buat uh, nama atau kategori. Nah, contohnya seperti ini. Karena tadi saya sudah jalankan, saya langsung jalankan ke dalam bar plotnya saja ya. Jadi di dalam RStudio atau dalam R-nya, sorry, RStudio dan R-nya itu berbeda ya, beda entitas. Jadi dalam bahasa pemrograman R, itu sudah ada built-in untuk membuat plotting, namanya bar plot. Bar plot ini sesuai namanya berarti kita ingin membuat grafik dalam bentuk bar chart. Nah, di sini karena datanya itu bukan data numerik, makanya kita menggunakan fungsi table. Fungsi table ini dia akan menampilkan data sesuai apa yang telah kita panggil. Di sini saya panggil data dari data pegawai kolom pekerjaan, di mana kategorinya itu ada 4 di sini sesuai dengan data
masukkan di atas itu pekerjaan. Di sini saya bentuk itu sebagai contoh saja ya. Lalu di sini saya labeling untuk sumbu X-nya sama dengan pekerjaan, labeling untuk sumbu Y-nya sama dengan jumlah pegawai, judulnya preferensi, sorry. Ini karena contoh ya, saya ikuti pekerjaan. Oke. Jadi judulnya pekerjaan, colornya itu light blue, bordernya itu black. Nah, sama seperti di atas ya, intinya kalau yang penting itu cara kita masukkan datanya. Untuk yang lain-lain itu mirip-mirip. Sini kita tinggal jalankan dan akan muncul bar chartnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa persebaran data dari kategori pekerjaannya itu seperti ini. Bahwa dari data tersebut kita bisa mendapatkan bahwa karyawan swasta dan guru itu memiliki data yang paling banyak di dalam dataset kita. Karyawan swasta dan guru memiliki 3 data masing-masing. Sedangkan PNS dan wirausaha memiliki masing-masing 2. Nah, kalau seperti ini kita bisa mengerti lebih cepat dalam memahami sebuah konteks dari datanya. Untuk menghitung sebuah kategori, ada baiknya memang kita menggunakan bar plot ini ya. Nah, kalau kita ingin menambahkan lines-nya, bisa kita tambahkan lines seperti di atas tadi ini. Tapi di sini tidak perlu. Oke. Untuk bar plot cuma seperti itu saja. Seperti yang kalian sudah lakukan pada saat praktikum dan tugas 1 ya, kalau tidak salah ada bar plotnya. Lalu ada juga pie chart. Nah, pie chart ini gunanya untuk melihat pembagian kue dari sebuah dataset. Di sini kan total datanya ada berapa ya? Ada 8 ya. Oh, 10. Jadi ada 10 data di sini. Berarti kita memiliki total data 10 dan kita ingin membagi persentase dari pekerjaannya. Karyawan itu mengambil berapa persen dari total data, guru berapa persen dari total data, PNS berapa persen dari total data. Nah, total data bisa kita hitung menggunakan fungsi sum. Kita ingin menghitung jumlah data yang ada di dalam tabel pegawai kolom pekerjaan. Jadi sebenarnya kita mau hitung data yang mana saja sebenarnya akan sama ya, karena hasilnya akan sama juga. Lalu kita ingin menghitung persentasenya. Jadi, oh ya, untuk totalnya ini dia akan mentotal beda-beda ya. Total dari PNS berapa, total dari karyawan swasta berapa, dan lain sebagainya akan ditotal. Lalu kita akan memasukkan persentasenya di dalam variabel persentase, yang mana kita akan bulatkan di sini karena kita tidak perlu angka yang di luar pembulatan. Kita menggunakan table karena dia kategori atau bukan angka, dibagi dengan total, dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentasenya. Lalu labelsnya kita ingin melekatkan label persen di dalam datanya. Di sini saya jalankan saja keduanya. Nah, sebenarnya di sini kita sudah mendapatkan datanya. Nah, persentasenya seperti begini. Lalu untuk total kita bisa jalankan juga seperti ini. Totalnya dapatnya 10. Persentase dia akan membagi masing-masing kategori menjadi dibagi dengan total datanya lalu dikalikan 100. Hasilnya akan seperti ini. 20% untuk guru, karyawan swasta 30%, PNS 30%, wirausaha 20%. Nah, tapi kita ingin biar dia lebih rapi ya. Biar kelihatan persentasenya di belakang angkanya. Kita pakai labels. Nah, kita jalankan, dia akan lebih rapi. Tampilannya akan seperti ini. Akan ada muncul persentase. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah mendapatkan datanya, kita sudah mendapatkan atau merapikan tulisan persentasenya, kita tinggal menayangkan kuenya atau pie chartnya. Pie chartnya kita gunakan fungsi pie di sini.
yaitu kita masukkan dulu datanya apa. Kita pakai table sini karena datanya bukan data numerik. Ingat ya, kalau bukan numerik kita pakai table. Lalu labelsnya kita pasang sebagai labels, yaitu angka yang ini. Kalau colornya kita pasang rainbow dan jumlahnya ada 4 karena di sini kuenya ada 4. Jadi ini kita jalankan, nah akan muncul pie chartnya. Nah, tapi kan di sini belum jelas ya. Ini pembagian yang hijau apa, yang ungu apa, yang merah apa, yang biru ini apa. Nah, kita perlu legend. Legendnya itu gunanya untuk ditampilkan penjelasan dari masing-masing warna. Kita pasang di bawah, yaitu bottom. Itu legendnya adalah yang kita sesuaikan dengan data susunan datanya ya. Itu yang pertama PNS, karyawan swasta, guru dan wirausaha. Kita cek sama dengan ini jaraknya 0,7, lalu fill-nya juga rainbow mengikuti yang di atas biar sama antara yang atas dengan yang bawah. Horis ini adalah horizontal. Apakah dia horizontal atau tidak? Ini kalau kita jalankan dia akan seperti ini. Jadi yang merah itu apa, yang hijau apa, biru apa, ungu apa itu sudah dijelaskan di dalam legendnya. Nah, kalau semuanya kita tidak ingin horizontal, dia akan muncul seperti ini. Nah, dia akan seperti ini, yang mana dia menutupi sebagian dari kue pie-nya, yang kalau sesuai penglihatan kita kurang bagus ya. Makanya kita perlu yang horizontal saja. Nah, kalau step kita nanti kita jalankan dulu yang di atasnya. Nah, kalau dia horizontal akan susunan kalimatnya, legendnya itu dia akan horizontal. Tapi kalau kita tidak tulis horizontal sama dengan true, maka dia akan bergerak secara vertikal. Nah, supaya kita ingin legendnya dia bukan di bottom, tapi di kanan misalnya. Kita bisa pakai right di situ. Nah, kalau di kanan kita lebih cocok pakai yang vertikal, ya kan? Jadi terserah kalian mau pakai yang mana, mau vertikal, horizontal, bebas. Yang penting sesuai dengan penempatannya. Kalau seumpamanya dia di atas atau di bawah, kita bisa pakai yang horizontal. Kita aktifkan horis sama dengan T-nya. T-nya itu harus besar ya. Tapi kalau dia di sisi kiri atau kanan, bagusnya kita pakai yang kita matikan horizontalnya. Jadi dia akan muncul sebagai vertikal di sini. Nah, di sini suka-suka kalian mau seperti gimana. Nah, itu untuk pie chart-nya. Nah, berarti kita sudah belajar terkait gimana tampilkan pie chart, histogram, lalu dengan bar chart-nya. Selanjutnya di sini kita bisa melihat tabel frekuensinya. Kalau kita jalankan ini, dia akan muncul frekuensi masing-masing kategorinya. Lalu ada cross steps. Cross steps ini bisa melihat data secara cross, secara silang, di mana kalau tampilan di konsol seperti ini. Jadi kita bisa melihat bahwa atas nama Aldi ini dia bekerja sebagai apa. Angka 1 itu sama dengan true, 0 itu sama dengan false. Kalau true berarti dia benar bekerja sebagai ini, PNS. Bayu juga sama, pekerjaannya dengan Aldi. Faisal pekerjaan sebagai guru, Hendra pekerjaan sebagai wirausaha, James juga seperti itu, dan yang lain-lain juga seperti itu. Kita bisa pakai cross step untuk melihat datanya itu bergerak seperti apa kalau dalam bentuk tabel. Oke, itu untuk plotting ya. Jadi untuk selain dari ini bisa kalian pelajari. Kalau kalian ingin pakai scatter plot, kalian bisa pakai scatter. Saya belum pernah coba scatter plot di dalam R.
Coba pakai line. Oke, itu untuk yang tabel plotting. Nah, tapi di dalam kita bergerak ya pada aktivitas belajar ke-6. Nah, untuk plotting mencari statistik deskriptif itu pada AB1 sampai AB4. Nah, tapi untuk AB5 sampai AB yang terbaru ini adalah AB7, itu kita belajar yang berbeda. Mulai dari AB5 kita belajar terkait transformasi data. Oke. Nah, untuk AB5 kita belajar terkait transformasi, bagaimana kita bisa mentransformasikan datanya sehingga bisa lebih normal dalam sebuah data itu. Nah, transformasi kalau saya lihat di dalam e-learningnya yang ditampilkan dalam YouTube itu ada 3 yang bisa digunakan. Yang pertama kita bisa mentransformasikannya menjadi akar, yang mana akar itu bagus untuk menormalisasi data skew yang miring ke kanan. Jadi kalau dia skew-nya miring ke kanan, kita bisa mengakarkan datanya. Contoh di sini ya, saya mempunyai data frame yang isinya adalah nilai, yang mana datanya itu persebarannya sangat liar ya. Kelipatannya kelipatan pangkat 2 di sini. Kita bisa lihat di sini outliernya sisi kiri, sisi kanan sangat luas sekali. Makanya kita bisa tampilkan datanya seperti ini. Nah, ketika kita ingin menampilkan akar dan kita ingin tambahkan datanya itu ke dalam data frame yang baru, kita bisa tulisnya seperti ini. Data akar, data dolar akar, ini berarti kita ingin menambahkan kolom akarnya ke dalam variabel data yang ada di atas ini. Nah, isinya apa? Isinya adalah square atau akar dari data nilainya, yaitu nilai ini. Jadi kita ingin mengakarkan semua data yang ada di dalam variabel nilai. Jadi kita kalau saya jalankan dan saya tampilkan lagi datanya, dia akan bertambah datanya. Jadi yang awalnya cuma 1 seperti di atas ini, dia akan bertambah menjadi tambah 1 kolom di sisi kanannya, yaitu kolom akar. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ketika kita mengakarkan, jarak antara angka pertama dan angka kedua, angka terakhir maksud saya, itu sudah lebih kecil, ya kan? Yang awalnya bedanya itu sampai 126 angka, tapi kalau kita akarkan perbedaannya itu hanya sampai 10 angka saja. Nah, ini berarti yang kita lakukan adalah mengecilkan data yang miring ke kanan. Jadi kita ubah menjadi lebih normal datanya. Maka kita perlu akar. Lalu kita bisa menormalkan data juga kalau kita pakai logaritma. Nah, di sini logaritmanya ada 2. Ada logaritma ini kenapa ya? Oke. Oke, di sini ada logaritma 10 atau logaritma default. Default ini natural. Natural ini gunanya kita bisa gunakan untuk data-data yang ingin kita analisis secara natural. Kalau kita ingin memakai di dalam machine learning, saya tidak tahu apakah kalian sudah pelajari terkait machine learning ini. Tapi kalau kalian pelajari nanti, kalau kalian ingin memproses data yang tidak normal, kalian bisa gunakan data log yang bawah ini. Itu data log yang log E itu berarti natural. Natural log. Natural log itu isinya sama dengan 2,7 sekian. Saya tidak ingat. Lalu log 10 itu natural
log 10 itu 10 itu dia menyesuaikan dengan angka desimal kita. Oh, ini saya lihat pada waktunya ya sampai setengah 4 menit lagi. Oke, saya coba untuk selesaikan transformasi data ini. Mungkin selanjutnya saya akan tambahkan di dalam, mungkin akan saya upload ya di dalam e-learning kalian, bisa kalian akses file yang saya telah buat ini. Oke, saya lanjut, saya optimalkan waktunya. Nah, kalau kita ingin mentransformasikan data pakai log, kita bisa pakai ini. Jadi kita bisa tambahkan log 10 dan log itu ke dalam dataset kita. Kalau kita ingin lihat perubahan datanya akan muncul seperti ini. Lalu kapan kita gunakan log ini? Kapan kita menggunakan akar? Jadi kalau kalian ingin menggunakan akar seperti tadi, kalau datanya itu condong ke kanan atau positif, kita bisa gunakan akar. Tapi kalau seumpamanya kita ingin mengurangi efek dari outlier dan skalanya itu terlalu lebar, kita ingin datanya itu menjadi distribusi normal, yang mana bentuknya itu seperti gunung yang besar di tengah itu ya. Nah, kalau kita ingin seperti itu, kita bisa buat dalam bentuk log. Nah, terserah kita mau pakai log 10 atau log yang natural. Kalau natural, akan datanya seperti ini. Kalian lihat di sini pergerakan datanya sudah lebih kecil. Yang awalnya pergerakannya itu besar sekali ya outliernya, sudah menjadi sangat kecil. Log 10 apalagi, pergerakan datanya sudah sangat kecil. Dari 0,3 sampai 2,1 itu perbedaannya cuma sampai tidak sampai ya, cuma 1,8 angka saja. Sedangkan kalau log yang natural itu perbedaannya sampai 4. Nah, lalu dalam arcsine itu kalau teman-teman lihat di dalam YouTube-nya, itu gunanya untuk mencari data yang kita akarkan dan kita presentasikan. Nah, berarti datanya itu hanya menerima angka 0 dan sampai 1 saja. Jadi arcsine ini hanya menerima angka 0 sampai 1. Makanya kita gunakan di sini skala normalisasi min max range. Jadi kita hitung nilai minimal dan nilai maksimalnya, kita jadikan sebagai jarak di situ. Nah, min max range-nya ini, range-nya ini kita pasang data normnya dalam min max range. Rumusnya itu adalah datanya dikurangi nilai minimal dibagi dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Itulah jarak dari datanya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka datanya itu akan menjadi normal seperti ini. Jadi awalnya datanya itu dari 2 sampai 128, dia akan bergerak seperti ini. Jauh lebih kecil. Dan kita kalau sudah seperti ini, kita bisa gunakan arcsine-nya. Nah, arcsine-nya itu dia akan akarkan dan presentasikan. Seperti itu. Kalau untuk arcsine derajat atau degree ini, gunanya untuk melihat kemiringan dari datanya. Semakin ke kanan, maka derajatnya itu semakin membentuk siku, yaitu 90 derajat. Tapi semakin ke kiri, dia itu akan semakin tidak ada derajatnya, itu 0 derajat. Seperti itu ya. Oke, itu ya untuk web pertama ini. Nanti kalau semuanya tidak ada yang dibingungkan pada saat web ini, bisa ditanyakan di diskusi yang ada pada AB6 dan AB7. Saya lihat di sini sudah mau mati ininya ya, webnya, Steam-nya. Oke, gimana? Kalau ada yang ditanyakan nanti di ini saja ya, di dalam e-learning-nya.
Atau mau ditanyakan sekarang juga boleh. Saya lihat ini masih jalan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Terima kasih Pak Budi. Mungkin izin bertanyanya, kalau nanti ada tuweb lagi gak ya Pak untuk kedepannya? Ada nanti pada saat aktivitas belajar 10 dan aktivitas belajar 14 kalau nggak salah ya. Berarti 2 minggu lagi, setiap 2 minggu kita akan tuweb. Nah, di tuweb itu akan saya lanjutkan penjelasan saya. Ini sebenarnya masih ada materinya ya sebenarnya. Dari transformasi, lalu normalisasi yang mana saya sudah singgung di dalam min-max range-nya. Lalu ada namanya one hot coding, one hot encode, dan label encoding. Nah, tapi nanti saya lanjutkan di web 2 dan 3-nya. Di web 2 mungkin saya akan lanjutkan itu dan kita akan masuk ke dalam analisis regresi di sana ya. Pada saat web selanjutnya. Lalu pada saat web yang terakhir itu masuk ke pembahasan visualisasi yang interaktif. Nah, caranya gimana? Nanti akan saya pelajari lagi juga caranya biar bisa interaktif. Yang jelas kalau dia interaktif berarti harus dalam bentuk program ya. Nah, di sini saya lihat dia memakai ada satu aplikasi website yang dia pakai dan harus dihubungkan dengan RStudio kita. Nah, tapi itu nanti pada saat di aktivitas belajar ke-14 dan 15. Kayak gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Siap Pak Budi, paling izin ini Pak Budi, mungkin nanti ketika memberikan informasi tuweb sekalian ininya Pak, apa waktunya gitu izin. Saya Oh tadi iya, terlambat mengetahuinya karena oke. aktivitas belajarnya Pak Budi hanya memberikan linknya saja Hmm, dan saya tidak hmm, mengetahui jamnya. Mungkin teman-teman yang banyak juga kelewat karena hal seperti itu sih Pak. Jadi kan ini ada 5 orang nih yang beruntung bisa mendapatkan tuweb Bapak di hari ini. Cuma mungkin untuk oke, next-nya bisa diberikan waktunya gitu Pak Budi, izin ya Pak. Makasih Pak Budi, oke. sangat-sangat Makasih, terima kasih atas ilmu makasih Mbak. dan di malam ini. Oke, makasih Mbak. Jadi eh itu kesalahan saya juga ya. Jadi karena saya baru juga jadi tutor di UT, makanya saya sudah sebenarnya sudah masukkan waktunya pada saat saya mengisi link webnya, tapi ternyata itu tidak bisa diakses sama teman-teman ternyata. Jadi saya akalinya tambahkan di dalam judulnya. Nah, tapi kedepannya saya akan masukkan tanggal dan waktunya di dalam judul link webnya itu. Nah, itu juga jadi pelajaran buat saya ya. Saya juga kaget pada saat sore tadi ternyata banyak yang tanya jamnya berapa. Berarti memang tidak bisa diakses ya jamnya. Padahal saya sudah set di situ jamnya jam berapa. Oke, terima kasih Mbak Asri atas sarannya. Mungkin itu ya untuk malam ini. Em, Teman-teman juga pasti sudah capek karena kalau pagi siang itu kalian kerja, terus malam lanjut kuliah ya. Baik, silakan istirahat semuanya. Terima kasih sudah masuk ke dalam web ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, selamat istirahat juga sampai ketemu di tuweb selanjutnya. Oke, terima kasih kembali Pak. Izin ya Pak.